Gue lulus SMA 2000, ketemu sama seorang Yovie Widianto, sama Hedi Yunus yang sangat judes, terus nggak diajak ngomong 2 tahun sama basisnya Mas Dodi juga. Serius? Iya, makanya banyak Mas Yovie yang telepon gue. Halo, ketemu lagi di episode Nanda Tanya. Kali ini bintang tamunya penyanyi ganteng, bandnya keren, jobnya nggak berhenti, orang nggak ada job, ini jobnya nggak berhenti, dia nggak putus deh. Kayak Raya pasti di band ini dan personil ini ya kan. Cuma masih single kayaknya. Siapa lagi kalau bukan Mario Ginanjar? Hey, 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 Mantap. Ikonik ya itu ya. Ikonik. Kalau ditanya hey, hey, setelah dari tahun 94 sampai sekarang masih ikonik. Masih ya? ikonik, parah sih. Iya. Sampai ada ininya kan. Stikernya. Ada memesnya banyak. Stikernya ada, jadi kayak kalau lagi WA nih, ye. Kahita rame fotonya. Iya sih, mungkin nggak nyangka pas awal rilis lagu itu dulu nggak sampai sekarang akan masih ini mungkin nggak nyangka kali ya. Parah sih. Karena ya kita juga nggak nyangka sih sebenarnya. Tapi emang luar biasa sih. Terima kasih. Dan Mario tuh mewarnai kaitan dengan suatu hal yang lebih berwarna lagi sih. Gue masuk sih 2001 sebenarnya. 2001 ya? Tapi albumnya baru keluar 2003. Album pertama yang ada guanya tuh Cinta Sudah Lewat. Gue masih kinyis-kinyis banget. Umur berapa lo? Cinta tak berarti. Gue lulus SMA 2000. Jadi masih fresh from the oven banget. Terus kan. ketemu diam. Gue ketemu sama seorang Yovie Widianto, sama Hedi Yunus yang sangat judes. Terus Kang Hedot, judes lu. Habis. Tapi baik. Iya. Terus nggak diajak ngomong 2 tahun sama basisnya Mas Dodi juga. Serius? Iya, makanya banyaklah perjalanan gua. Sampai akhirnya sekarang udah berapa tahun ya? Lebih dari 20 tahun berarti. Jadi keluarga ya? Udah jadi keluarga. Gitu. Itu gimana ceritanya anak kecil masuk ke band yang udah mapan itu kan pasti kan geledak nggak sih lu awal-awal? Aneh sih. Yang lucu adalah waktu gua SMP. Rekrutmennya gimana sih? Waktu gua SMP tuh gua EPTA praktek. Audisi atau Kang mau atuh jadi penyanyinya atuh gitu? Enggak lah. Mas Yopi yang telepon. Goks! Mas Yopi yang Mario masuk dong. Gitu. Enggak. Jadi waktu itu memang Kahitna kan vokalisnya awalnya bertiga kan, sama Roni Waluya, Carlos Saba, Hedi Yunus sampai sekarang Roni Waluya keluar. Album kedua tuh udah nggak ada Roni Waluya. Gua masuk album kelima gitu. Tadinya ada beberapa konsep, ada beberapa anggota yang pengen Roni Waluya masuk lagi. Ada yang bawa kandidat sendiri. Which is Mas Dodi yang nggak ngomong sama gue karena gue yang masuk waktu itu kan. Terus Mas Yovie sama Mas Carlo pengennya ada vokalis baru gitu. Tapi yang lainnya pengen Kang Roni masuk lagi, akhirnya audisi. Yang audisi waktu itu ada Marcel Siahaan deh kalau nggak salah. Yang gondrong kan Marcel? Masih kribo dia kan. Nah gue tuh sering nyanyi sama Bang Elva kan. Oh iya. Bang Elva Sesioria itu gue nyanyi berbelas-belas tahun sama dia waktu itu ke luar negeri. Jadi basicnya udah sama Bang El. Nah Bang Elva sama Mas Yofi. Jaminan kualitas terjamin. Nah ini ya kan. saya sih ngomong ya, tapi mungkin. Nggak, tapi Bang El tuh sama Mas Yofi ternyata sepupuan. Gitu, jadi mungkin rekomendasi Bang Elva juga nih ada penyanyi nih gitu. Sama Rosa juga kalau nggak salah gitu. Jadi aku waktu itu masih backing vokal. Nyanyi sama Rosa di kafe di daerah Kemang, satu lagu Naomi Ames. Nah dia bilang ada nih yang bagus katanya gitu. Lagunya Naomi Ames. Akhirnya Naomi Ames, aku jadi Mark Anthony. Ada Jello, ada versi Jello sama versi siapa? Duet sama Mark Anthony kan. Mark Anthony. Nah akhirnya audisi lah waktu itu gue lagi ngisi jingle iklan sama Bang Elva.
iklan apa gitu, produk apa gitu. Terus yang lain disuruh keluar, Mario jangan keluar ya, kata gitu. Kenapa bang? Aku bilang, nyanyi satu lagu katanya. Tiba-tiba Mas Yofi sama Mas Carlo masuk gitu kan. Di luar studio gitu kan, ada kacanya kelihatan. Kan ada Mas Yofi, halo Mas gitu. Nyanyi apa? Ya udah yang kamu paling ini aja, paling nyaman aja nyanyi apa. Akhirnya aku nyanyi satu lagu tuh. Nyanyi lagunya Mariah Carey waktu itu. Lagu apa itu? Karena akhirnya keluar adalah yang bukan singlenya, lagunya nggak terkenal gitu. Akhirnya gue nyanyi, direkam, terus mereka pergi aja, nggak ngomong apa-apa tuh. Tiba-tiba pas hari Lebaran, gue nerima telepon yang gue nggak tahu nomornya. Tiba-tiba saya Mas Yofi, oh halo Mas Yofi, iya Mas Yofi gimana, apa kabar? Ya Mario, mau masuk Kahitna nggak? Katanya gitu. Langsung? Langsung, hari Lebaran, gue inget banget hari Lebaran. Jadi gue langsung, oh mau gitu. Tapi kita coba dulu ya manggung beberapa kali gitu. Akhirnya sebelum diterima tuh manggung dulu lah. Ada 10 kali baru akhirnya. Berarti sekali lihat tuh pas audisi sekali lihat langsung mereka langsung gitu, gitu. Mungkin mereka mencari sesuatu yang enggak, maksudnya enggak ada ketemuan dulu dong, ngobrol dong. Enggak sih, enggak ada ngobrol. Enggak ada gitu. Langsung jebret. Langsung ke Jakarta, langsung manggung. Iya, jadi benar-benar. Waktu itu masih ada almarhum Indra Safera. Jadi almarhum Indra Safera itu salah satu orang yang suka Kahitna juga kan. Taufik Sapalas. Mereka selalu nonton gitu. Pas Mas Yofi bilang, bagaimana nih kandidat vokalis baru gitu. Indra Safera langsung berdiri, langsung kontrak gitu. Wah, berarti ada jasa Indra Safera. Ini ada adanya tuh. Iya, makanya. gue sampai sekarang nggak akan lupa sih. Tuh, jadi memang apa ya, dari awalnya gue memang audisi dulu. Cuman gue juga udah ikutan Asia Bagus kan sebelumnya gitu. Dan festival ke Korea, Jerman, ke Cina, ke Italia, kemana-mana gitu. Jadi memang udah biasa nyanyi, dari kecil juga udah nyanyi. Keluarga gue juga nyanyi, Mas. Om gue itu Yuke Dewa. Oh gitu? Yuke Dewa itu adiknya nyokap gue, adik kandung. Oh baru iya, tahu. Dulu kawin sama Kikan kan, kemudian berpisah. Jadi Kikan itu tante gue dulu gitu. Walah. Jadi memang keluarganya udah musikal. Tuh, Mario idaman mak-mak pecinta Kahitna. Halo para mama semua, terima kasih. Terima kasih sudah mengidam-idamkan saya. Mak, sawerannya dong, Mak. Apa sih dangdut kali ya? Sawerannya. Suka disawer nggak? Enggak ya? Suka dong. Oh, itu yang penting. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, kalau disawer tuh bagi-bagi ke manajemen apa kantongin? Sendiri dong. Enak aja. Ya kan? Kang Bedi nggak usah, Firman nggak usah. Enggak. Tapi kadang-kadang kita main di private party gitu. Iya. Next, berapa kali merilis single? Oh, pernah ngerilis single sendiri ya? Iya, enaknya di Kahitna itu adalah kita semua boleh di... Kang Hedi juga kan solo ya? Iya, Kak Hedi itu malah solo dulu sebelum masuk Kahitna kan. Mas Carlo punya solo juga, Mas Yofi punya Nuno gitu. Jadi aku akhirnya memberanikan diri. Sebenarnya gue juga mikir nyari apa lagi ya gitu. Maksudnya kita kan Kahitna juga udah sibuk banget gitu kan. Udah ibaratnya udah tinggal nyodorin mic, semuanya udah nyanyi gitu kan. Udah jadi kenapa banget gue masih bikin solo lagi, cuman dari dulu memang gue pengen punya satu karya yang sendiri gitu, yang benar-benar merepresentasikan seorang Mario Ginanjar. Genrenya gitu. beda apa sama? Genrenya sama pop, tapi 90% yang ada di album gue ini ciptaan gue, yang Dreamer in the Rain ini album. Oh, akhirnya tahun ini aku mengeluarkan album. Wes. Dibeli ya. Enakan solo apa band? Hai. Apanya nih? Dari sisi apa dulu? Ini dong. Solo dong. Enggak. Karena kalau ya iyalah enakan solo. Band kan kita bersembilan kan. Kalau secara Cuman Kahitna ini diberkahi sama Tuhan benar-benar sesuatu yang unik gitu ya. Kalau gue ngeliatnya udah bukan lagi bandnya, kayak keluarga iya, gitu ya. makanya kita udah nggak, audiens juga tahu gitu Kahitna tuh berapa family. Umurnya Kahitna berapa sekarang coba? Saya masih muda sih, jadi nggak kurang ini. Kahitna ini tahun ini 35 tahun. Wow. 35 tahun. Gitu. Jadi untuk
kita les selama ini gitu. Sekarang band aja banyak yang bubar gitu kan. Terus kita sekarang masih main di pensi, masih main di Gila, semua segmen, semua kalangan, Prom semua Night. umur. Bulan lalu masih main di Prom Night. Gila. Prom Night. Itu sih Dan gua itu buat- atas prakarsa si murid-muridnya, bukan prakarsa guru-gurunya ya. Gitu. Jadi kita punya sesuatu yang apa ya? Mas Yofi sebagai leadernya benar-benar bisa mengumpulkan orang-orang yang unik menurut aku. Gila ya. ya, Gitu, segmentasinya lebar ya. yang Dari umur, anak, ya kan? mungkin salah satu rahasianya adalah kita boleh punya proyek solo. Jadi kita nggak, aspirasi kita sebagai penyanyi solo tetap tersalurkan gitu, nggak kita harus membelot dulu baru kita punya proyek solo gitu. Jadi itu disepakati boleh gitu ya. Boleh asal Prioritasnya tetap kan. Jadi begitu ada jadwal masuk dibentrok nih, minta lu solo. Job solo. Itu yang berantem manajer aku sama manajer kita sih. Kalau kita aja mah asik-asik aja. Asik aja. Terus Firman solo. Ya kan? Itu yang Oh. mengatur waktunya sih. Firman. Cuman so far so good sih. Maksudnya kita nggak ada yang berencana keluar juga gitu kayaknya. Bener-bener udah betah banget di Kahitna. Kahitna tuh kayak rumah. Semua orang kerja keluar atau cari makan atau main, tapi lama-lama balik lagi ke rumah. Ya, itulah keluarga ya. Ada dinamikanya pasti ada ya. Ribut-ribut ada dong. Ada banget. Paling sering ribut sama siapa? Sama Kak Hedi pernah. Sama Mas Dodi nggak ngomong 2 tahun pernah. Gitu. Cuman tapi itu hal yang biasa. Maksudnya biasa, yang legend dia kayak Warkop, katanya pernah Warkop itu bertahun-tahun nggak teguran katanya. Mereka. Tapi begitu di stage udah dang clear. Iya. Keluar stage nggak ngobrol lagi. Bisa, itu kalau nggak salah Mas Idro bisa. Kita kan punya grup WhatsApp atau grup sosmed gitu ya. Misalnya kita rame di situ membahas apa gitu, ada yang berbeda pendapat ya wajar aja sih. Tapi di panggung kita tetap profesional, nggak kita we owe it to the fans gitu. Kita berhutang pada soulmate yang udah bayar, masa kita penampilannya dan buruk keluarga gitu. kan adik kakak ya suka berantem Adik juga kakak aja ya kan. berantem, apalagi Sama kita anak orang gitu. tua, ya kan? Cuman ya itu tadi kita udah terlalu lama bersama, udah tahu karakter masing-masing, akhirnya saling ngertiin aja gitu. Berantem ketegur sampai panggung. Iya. Tuh, wah, enggak. Gue pernah di panggung juga pernah sih. Jadi Nah, waktu gimana itu di panggung ribut. Kita Mood gue gimana salah aja, gue Bang? sih. Jadi gue lagi capek banget waktu itu tuh Kahitna sehari 3 kali manggung gitu. Goks. Iya, jadi Wow. ini tuh manggung yang ketiga, which is gue udah kayak suara gue tuh udah kayak serak gitu. 3 Jadi off air dalam satu hari. untung vokalisnya ada 3 kan. Jadi pada saat kita nyanyi bertiga tuh biasanya ref tuh nyanyi bertiga kan. Nah gue tuh suka curi-curi istirahat gitu cuman cuman tebar pesona doang gitu kan. Jadi Terus penyanyi lain akhirnya tahu si dong. Kak Hedi sebelah gua kan, dia sadar tuh kalau gue cuman lip sync doang gitu kan. Ini dia ngejeplak gue di panggung gitu kan. Nyanyi loh katanya gitu. Serius. Gue refleks lagi capek digeplak gitu kan. Capek tahu gue bilang gitu. Hai. Ini nggak ada di mana-mana cerita ini. Ini nggak ada. Capek Seru tahu ya? gue bilang gitu. Tapi Terus, pas terus. senyum lagi gitu. Tapi ya udah gitu aja, cuman gitu aja Gitu, sih. seru banget ya. Maksudnya kita udah kayak kakak adik, udah bondnya udah nggak mungkin, kecuali Tuhan yang memisahkan kita baru kita pisah kayaknya gitu. Cuman Gokil. udah terlalu banyak hal yang terjadi, nggak kepikiran juga untuk bubar sih gitu. Jangan dong. Jangan, kan? Kecewa semua. Nanti banyak yang galau Kecewa. lagi kalau udah bubar kan. Tapi lagu-lagunya galau, banyak lagu galau. Nggak tahu kenapa sih, Kenapa sih lagu-lagu kayak itu tuh ada tentang cinta, harapan bisa menyatu, ada yang mendua, ada pihak ketiga di situ. Mungkin kita juga Yang lo tahu itu berdasarkan pengalaman sang pencipta lagu itu atau sang bukan? penyanyi ya, sang penyanyi. Sang penyanyi. Enggak, atau kayaknya memang Kahitna secara tidak langsung berperan. atau sang percussion, Kang Hari diem-diem gitu ternyata. Mungkin. Kita nggak tahu loh Kang Hari. Kang Hari, gue bilangin Kadina loh. Kita berperan apa ya dalam menyebarkan kata mendua gitu kali ya. Dari lagu yang merendah kasih zaman dulu tuh.
Bila cinta memang harus memilih, katakanlah pasti kok dia atau aku kasih gitu kan dia udah. Cinta yang suruh terpendam, milih. diam-diam, Terus ada ngumpet-ngumpet. mendua juga, mendua aku tak mampu gitu kan. Aduh. Terus ada aku, dirimu, dirinya tak akan pernah Aduh. Jadi ceritanya Aduh. tuh banyak yang Aduh. banyak yang apa ya? Banyak yang soal aku, dirimu, dirinya, dirinya Oh. gitu. Dirinya tuh banyak gitu. Cuman Banyak aku nggak tahu itu pengalaman pribadi penciptanya atau penciptanya dengerin aku curhat juga gitu. Penyanyinya, Heeh. percussionnya. Atau Kak Hedi mungkin banyak juga kali. Kang Hedi sih Kak mencurigakan Hedi sih. kayaknya ya. Dia diam-diam tapi Diam-diam tapi setiap kota ada cabangnya satu-satu kali ya. setiap kota ada tuh. Mumpung dia nggak ada kan. Iya benar. Habis ini kita ngajak kayak. Kayaknya harus klarifikasi nih, Bang. Iya, Oh, Kak Hedi harus harus. kesini ya. Iya. Dengar-dengar Jangan nanti dia bongkar gua lagi. lebih gacor dia. Jangan, lebih jangan. gacor. Ampun, Kak Hedi tuh baik banget. Bilangnya lo takut. Enggak di sini. Di IG-nya dia langsung. Gitu. Tapi ya namanya gue juga sebagai penyanyi dan sebagai pencipta lagu apa ya ngalamin bahwa sesuatu yang ditulis dari hati, sesuatu yang benar-benar terjadi gitu. Not necessarily harus pengalaman kita sendiri sih. Mungkin Iya. pengalaman lo curhat ke gue jadiin lagu. ini Tadi atau gua gue habis curhat sama lo. iya, atau gue nonton film terus gue terinspirasi, bisa juga jadi lagu atau gue baca sesuatu. Mungkin Mas Yofi juga gitu. Jadi nggak selalu oh lagu cintanya banyak, orangnya beda-beda nih gitu. Nggak juga sih. Ceweknya beda-beda. Bisa enggak, bisa iya juga. Gue sih nggak ngomong apa-apa ya. Ya kan gitu maksudnya ya orangnya beda-beda. Mungkin, nggak tahu ya. Ya, iya kan, ini kan ngobrol ya kan. Takut. Next. Apa nih next? Pertanyaan netizen nih. Titip tanya ikan kesayangan yang dirawat Kak Maria jenis apa nih? Oh Ikan? Oh ikan? Ini merek ikan? Ada sih di rumah. Oh gitu. Di rumah gue tuh kalau lu main ke rumah gue, kayaknya tahun depan harus bayar tiket masuk karena kayak kebun binatang gitu. Tapi ya binatangnya nggak ada yang aneh-aneh, kucing, anjing, kura-kura, ikan, ada kelinci juga. Jadi memang suka memelihara sesuatu, tapi bukan yang langka atau bukan yang aneh-aneh sih. Banyak juga lagi mamer-mamer satwa langka ya. Bukan, mungkin mereka suka dan punya izinnya ya. Kalau gue sih Enggak. mendingan mereka dibiarin di alamnya aja gitu. Nextnya, selama PPKM ngelakuin apa aja nih biar nggak bosan di rumah? Boleh ngomong di kamera? Boleh dong. Enggak. Kak Dedi bahkan Kak Dedi. Boleh Kang Bedi ngelarang mulu. Jaga bintang tuh jangan macam-macam. Macam-macam. Itu yang biasa dilakukan di PPKM, nggak tahu ya, karena kita orang kreatif ya, jadi kita selalu cari cara aja gimana caranya biar nggak bosan gitu. Dan Kak Hitna dan aku sendiri pun sebagai solo, alhamdulillah selama PPKM masih ada diberkahi Tuhan untuk bekerja, untuk menghibur orang gitu. Jadi Streaming ada ya? ada virtual. Kita juga pernah bikin, kalau pernah dengar, kita adalah band pertama di Indonesia yang bikin drive-in concert. Yes, itu dia keren banget. Itu Iya kan? membuat semangat para musisi naik lagi loh. Iya kan? Karena Sama Dino gimana ya. caranya nih kita masih Berlian bisa? Karena buat kita nyanyi itu bukan hobi. Itu gimana rasanya ya? Tapi- Apalagi pandemi sekian lama tiba-tiba lu ditonton sama orang dalam mobil pada ngelaksong-laksong itu gimana tuh? Feel lu Berkaca-kaca gimana tuh? sih gue kayak Anjir di panggung, come on gitu yang Untuk- udah sekian lama. iya, lu pasti Gak ngerti. bisa interaksi sama audiens kan? Benar. Untuk kita sebagai musisi atau Kahitna atau siapapun gitu, kan kita berinteraksi sama orang langsung ya. Orangnya juga berdempet-dempetan, teriak-teriak, droplet segala macem. Itu kita benar-benar khawatir gimana ke depannya gitu loh. Karena kalau kita nggak manggung, banyak yang terdampak gitu loh. Ada kru, ada soundman, ada lighting man, ada yang bikin panggung, ada yang bersihin panggung. Pokoknya dari kita manggung itu bukan hanya kita aja yang kena gitu, tapi banyak kaki-kakinya yang
sampai kru kita ada yang jadi supir truk gitu maksudnya kan. Manajer artis ada yang jualan kerupuk pakai motor. Iya, makanya Artisnya artis top ini banget. benar-benar Memukul ya. memukul kita banget gitu dan kemarin sempat bikin drive ini nih akhirnya ada titik terang nih untuk industri musik Indonesia gitu dan Kahitna dipilih sebagai pioneer-nya kita sangat humble banget, sangat merasa berterima kasih banget. Tapi dan pengalaman pribadi juga sih, pengalaman pribadi yang unik juga karena ya benar tadi nontonnya tuh di mobil gitu. Biasanya kita cantik. Tuh, dia udah tahu jawabnya apa gitu. Tapi kalau yang ini cantik, tintin gitu. Lucu aja sih. Jadi, pedih aku rasakan cinta tak harus selalu miliki gitu kan harusnya ini cinta tak harus tin gitu lucu aja sih. Kayak klakson berbicara. Biasanya di jalan kita di klakson kan kita bangsat gitu ya. Tapi kalau ini di klakson justru mana klaksonnya sini. Jadi lucu aja sih. Jadi klakson bisa membuat faedah juga ya. Bisa menenangkan jiwa. Ternyata kalau di jalanan di klakson nying. Nah, katut gitu kan. Nah, kalau sekarang justru di diem gitu kan tuk gitu. Senang aja rasanya. Dan itu gue bersyukur banget mengalami hal itu karena itu sejarah ya. Sejarah perjalanan dalam pandemi dan industri pertunjukan itu sejarah. Untuk di Indonesia ya sangat bersyukur banget Kahitna. Dan Kahitna lah. Kalau nggak salah ada Afgan, ada Arman Maulana juga waktu itu hari keduanya kalau nggak salah gitu. Cuman ya apa ya, gue bisa cerita nanti ke masa akan datang. Gue pernah loh konser ditonton di mobil gitu kan, nggak semuanya pernah ngalamin gitu. Pernah ngelakuin hal yang bikin malu waktu manggung nggak? Banyak atuh. Apa ya, banyak banget maksudnya salah sebut kota gitu. Maksudnya, nah gue pernah Siwer tuh misalnya gue, manggung. Iya itu tadi misalnya dalam 3 hari kita manggung 3 kota yang berbeda gitu ya. Jadi sehari 3 kota berbeda. Jadi dalam 1 hari bisa di 3 kota malah kita pernah. Pagi di Bandung, malam siang di Bali, malamnya di Surabaya. Pernah itu. Jadi untuk make sure akhirnya gue setiap di panggung gue ke belakang dulu. Ini Semarang kan? Iya Semarang. Halo Semarang! Gitu baru gue gitu. Jadi biar nggak salah lagi. Pernah gitu. salah? Pernah lah. Dengan yakinnya, halo Jogja! Padahal di Solo misalnya gitu. Iya, gue juga pernah. Ini baru nih kemarin di kawinan di hotel di Jakarta. Yang kawin tuh namanya Brian sama Fiona. Nah, gue punya Brian teman sama Adams bukan? Iya, makanya gue punya teman namanya Fiona Anthony. Istrinya Dion Wiyoko gitu. Nah, akhirnya gue bilang di panggung gue bilang, "Selamat atas pernikahannya Brian dan Anthony." Terus gue nggak sadar lagi. Thank you ya Brian Anthony sama semuanya, semoga langgeng. Ini lagunya takkan terganti buat kalian, semoga kalian takkan terganti gitu. Itu pantesan si Becky Tumewu sama Dado Parus kaget gitu. MC-nya kan manggil gua gitu kan. Kenapa sih gue masih santai aja, masih tebar pesona gitu kan. Pas gue samperin, "Mario, Brian sama Fiona." Emang gua tadi ngomong apa? Brian sama Anthony gitu. Gaso. Jadi hal-hal beda ya. tuh kan. Belum legal di sini ya. Tapi memang hal-hal yang kayak gitu yang bikin apa ya, lucu aja gitu. Untung pengantinnya juga santai gitu. Sans ya, kalau nggak pengantinnya apose kok kondao ini. Ya kan? Kapan nikah? Bukan karena gua nggak laku ya. Gini kan. Terus, tunggu dulu lagi. Kita sama-sama young generation, we are the future of Indonesia. Wow. So I hope kita semua bisa melalui pandemi ini bareng-bareng dengan karya-karya dan industri. Wih.